Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang seakan tak berujung, kita seringkali terperangkap dalam rutinitas yang membuat kita lelah dan bingung. Aktivitas sehari-hari, tuntutan yang datang dari berbagai arah, serta harapan orang-orang di sekitar kita, kerap kali membebani pikiran dan hati. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan terletak pada kesederhanaan di dalam hidup kita? Hari ini, mari kita renungkan sejenak. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah kita hanya ingin memenuhi ekspektasi orang lain, ataukah kita berusaha menemukan makna yang lebih dalam bagi diri kita sendiri? Kesederhanaan bukanlah pengorbanan, melainkan sebuah pilihan untuk hidup yang lebih berarti. Di video kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip stoikisme dapat membimbing kita untuk mengurai kerumitan dan mengarahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Mari kita belajar, merenung, dan saling mendukung dalam upaya untuk menyederhanakan hidup. Pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif yang akan membantu kita tumbuh bersama. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langkah pertama, menemukan prioritas yang sebenarnya. Saat kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kepuasan atau makna. Apakah Anda pernah merasakan kebosanan yang dalam saat menjalani aktivitas yang sama setiap hari? Kini saatnya untuk memeriksa kembali apa yang sebenarnya penting bagi kita. Langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna adalah menemukan prioritas yang sejati. Mari kita lakukan sebuah refleksi diri. Ambil selembar kertas dan buatlah daftar aktivitas yang Anda lakukan dalam sehari. Setelah itu, tanyakan pada diri Anda, apakah kegiatan ini memberi arti atau kebahagiaan dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan menghapusnya dari rutinitas Anda. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa waktu yang dihabiskan di media sosial tidak memberikan manfaat yang berarti, pikirkanlah untuk mengurangi durasinya. Alihkan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Cobalah berolahraga, membaca buku, atau bahkan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih. Hidup ini singkat dan setiap detik yang kita miliki sangatlah berharga. Salah satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah pentingnya mengatur harapan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, ketenangan pikiran akan lebih mudah dicapai. Ada banyak hal di luar jangkauan kita, yaitu menyadari dan menerima. Ini adalah langkah besar menuju penyederhanaan hidup. Seneca, seorang filsuf besar, pernah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup tanpa beban yang berat. Kutipan ini mengingatkan kita untuk melepaskan beban emosional dan mental yang tidak perlu. Namun, proses menemukan prioritas sejati bukanlah hal yang instan. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Jadi kesimpulannya adalah, menyederhanakan hidup dan menemukan prioritas yang sebenarnya adalah langkah penting menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas sehari-hari dan berani melepaskan yang tidak memberikan nilai, kita dapat menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih berarti. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah milik Anda. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini akan membentuk masa depan yang lebih baik. Mari kita terus melangkah bersama, menggapai kehidupan yang lebih sederhana, lebih bermakna, dan penuh kebahagiaan. Langkah kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Saat kita berbicara tentang menyederhanakan hidup, satu hal yang tak kalah penting adalah menetapkan tujuan yang jelas. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali merasa terjebak dalam kerumitan dalam hidup karena memiliki terlalu banyak tujuan yang saling bertentangan. Apakah Anda pernah merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jika ya, mungkin ini saatnya untuk mengambil langkah mundur dan merumuskan apa yang sebenarnya ingin Anda capai. Luangkan waktu sejenak untuk merenung.
Apa yang ingin Anda capai dalam hidup? Apa yang paling berarti bagi Anda? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda akan menemukan panduan yang lebih jelas untuk perjalanan hidup Anda. Jika kita tidak mengetahui arah yang ingin dituju, kita akan sulit menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Salah satu cara yang efektif untuk menetapkan tujuan adalah dengan menggunakan prinsip SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Mari kita ambil contoh. Daripada hanya mengatakan, saya ingin sehat, ubahlah menjadi, saya akan berolahraga selama 30 menit setiap hari selama 3 bulan ke depan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga memberikan diri Anda alat untuk melacak kemajuan dan tetap termotivasi. Namun, mari kita ingat ajaran stoikisme yang berharga, yaitu fokuslah pada tindakan kita, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam hidup ini, usaha yang kita lakukan adalah hal yang terpenting. Anda bisa berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai harapan. Disinilah pentingnya menerima kenyataan bahwa setiap proses memiliki jalannya sendiri. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita dapat tetap tenang dan terfokus pada langkah-langkah yang harus diambil. Jadi, menetapkan tujuan yang jelas adalah kunci untuk menyederhanakan hidup. Dengan memahami apa yang kita inginkan dan menerapkan prinsip SMART, kita dapat mengarahkan energi kita dengan lebih efisien. Dan ingatlah, perjalanan hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil. Langkah ketiga, memahami pentingnya kesederhanaan. Kesederhanaan bukanlah bentuk pengabaian terhadap ambisi atau tujuan besar dalam hidup. Sebaliknya, kesederhanaan mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Di tengah dunia yang syarat dengan pilihan dan gangguan, kita sering kali kehilangan arah dan terjebak dalam kerumitan yang tidak perlu. Dalam hal ini, filosofi stoik yang telah ada sejak zaman kuno dapat memberikan panduan berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dapat kita kontrol dan apa yang tidak. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa mengarahkan energi kita pada hal-hal yang memberikan dampak positif dalam hidup kita. Ketika kita menyederhanakan hidup, kita memberi diri kita kesempatan untuk bernapas lebih lega. Bayangkan sejenak, Anda memiliki banyak barang di rumah, namun hanya sedikit yang benar-benar Anda gunakan. Dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu, Anda tidak hanya menciptakan ruang fisik, tetapi juga memberikan ruang mental yang lebih besar untuk berpikir dan berkreasi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, menghilangkan hal-hal yang tidak penting memungkinkan kita untuk fokus pada tujuan yang lebih berarti dan produktif. Ketika kita melepaskan beban yang tidak diperlukan, kita dapat menjelajahi potensi penuh diri kita. Kita bisa mengejar impian dan tujuan yang sebelumnya mungkin terhalang oleh kerumitan hidup. Kesederhanaan membantu kita untuk mengenali dan menghargai apa yang benar-benar kita miliki, daripada terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Jadi, kesederhanaan adalah kunci untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengurangi gangguan yang tidak perlu, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan hidup ini, kita belajar untuk hidup lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih damai. Mari kita mulai mengadopsi kesederhanaan dalam setiap aspek hidup kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dengan cara yang lebih mudah dan penuh kepuasan. Langkah keempat, menciptakan ruang untuk diri sendiri. Menciptakan ruang untuk diri sendiri adalah langkah penting dalam menyederhanakan hidup kita. Di tengah tekanan dan tuntutan yang terus menghimpit, kita seringkali melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu memberi diri kita waktu untuk istirahat dan refleksi diri. Sisihkan waktu setiap minggu untuk merenung, menilai kemajuan yang telah dicapai, dan menyesuaikan tujuan jika diperlukan. Ini bukan sekadar aktivitas, melainkan sebuah kesempatan berharga untuk mengevaluasi hidup kita dan memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang diinginkan.
Lingkungan fisik di sekitar kita juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan mental dan emosional kita. Ruang yang bersih dan teratur dapat memberikan rasa tenang dan fokus. Mengurangi kekacauan di sekitar kita bukan hanya tentang estetika. Ini tentang menciptakan suasana yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Ketika kita menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan, kita memberi ruang bagi ide-ide baru untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan sejenak, ketika Anda memasuki ruangan yang rapi dan teratur, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa lebih tenang? Apakah Anda lebih mampu berkonsentrasi? Inilah kekuatan dari menciptakan ruang untuk diri sendiri. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kejelasan. Dengan membebaskan diri dari barang-barang dan gangguan yang tidak perlu, kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Seperti yang pernah diungkapkan oleh filsuf kuno Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan luar kita, tetapi kita dapat memilih cara kita meresponsnya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun banyak hal di sekitar kita mungkin tidak dapat diubah, kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita merespons dan mengatur hidup kita sendiri. Dengan memilih untuk menciptakan ruang bagi diri kita sendiri, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Dengan menciptakan ruang untuk diri sendiri, kita bukan hanya menyederhanakan lingkungan fisik kita, tetapi juga memperkaya jiwa kita. Memberi diri kita waktu untuk merenung dan mengatur ulang tujuan adalah cara kita untuk menemukan kembali makna dan arah dalam hidup. Ketika kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan teratur, kita juga memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk jernih dan damai. Mari kita ingat bahwa dalam kesederhanaan, kita menemukan kekuatan untuk hidup lebih bermakna dan berdaya. Langkah kelima, menjaga keseimbangan dalam hidup. Menyederhanakan hidup tidak berarti mengabaikan berbagai aspek penting dari kehidupan Anda. Sebaliknya, ini adalah tentang menjaga keseimbangan yang harmonis antara pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri. Penting untuk merencanakan waktu untuk semua aspek ini, agar setiap bagian dari hidup Anda mendapatkan perhatian yang layak. Apakah itu menjadwalkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, merawat kesehatan fisik melalui olahraga, atau menerapkan pola makan yang sehat? Yang terpenting adalah menciptakan keseimbangan yang mendukung kesehatan mental dan fisik Anda. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk menerima bahwa hidup ini tidak selalu adil, dan kadang-kadang kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dengan memiliki keseimbangan dalam hidup, kita dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih baik. Seperti yang dinyatakan oleh Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan yang kita hadapi, tetapi kita dapat memilih cara kita bereaksi terhadapnya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun banyak hal di luar kendali kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan, kita akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Keseimbangan ini tidak hanya membuat kita lebih tangguh, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menciptakan rutinitas yang memungkinkan kita untuk memperhatikan semua aspek kehidupan, kita tidak hanya berinvestasi pada kesehatan fisik dan mental kita, tetapi juga pada hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mencari keseimbangan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Selalu ada ruang untuk penyesuaian dan perbaikan. Ingatlah bahwa hidup ini seperti sebuah simfoni, di mana setiap alat musik memiliki perannya masing-masing. Ketika semua instrumen dimainkan dengan harmonis, kita menciptakan melodi yang indah. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika setiap aspek berfungsi dengan baik, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Langkah keenam, menghargai proses. Ketika kita berusaha mencapai kesuksesan, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk segera meraih hasil. Namun, dalam upaya menyederhanakan hidup, penting untuk menghargai setiap langkah dari proses tersebut. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa setiap momen perjalanan memiliki makna yang mendalam, meskipun hasil akhirnya mungkin belum terlihat. Bayangkan seorang pelukis yang sedang menciptakan karya seni.
Sebelum lukisan itu selesai, ia harus melalui berbagai tahap, mulai dari sketsa awal, pemilihan warna, hingga sentuhan akhir. Jika ia hanya fokus pada lukisan yang sudah jadi dan mengabaikan proses kreatif, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan setiap goresan kuas dan menghayati setiap perubahannya. Begitu juga dalam hidup, menyadari pentingnya menghargai proses membantu kita menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri. Ketika kita terhubung dengan proses dan tetap berfokus pada langkah-langkah yang kita ambil, kita menjadi lebih mampu mengatasi berbagai rintangan di sepanjang jalan. Seperti yang dinyatakan oleh Marcus Aurelius, jadilah seperti pohon yang berakar kuat, tidak goyah oleh angin. Makna dari kutipan ini adalah bahwa ketahanan dan keteguhan hati akan memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Menyederhanakan hidup bukan hanya tentang mengurangi beban, tetapi juga tentang memberi ruang bagi diri kita untuk belajar dan berkembang. Dengan menghargai setiap pengalaman, kita memperkaya diri kita dengan pelajaran berharga yang membentuk karakter kita. Dalam setiap kesulitan, terdapat hikmah yang dapat menguatkan kita. Dalam setiap keberhasilan, kita menemukan motivasi untuk terus maju. Jadi, ingatlah bahwa kesuksesan tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga dalam cara kita menjalani proses tersebut. Nikmati setiap momennya, dan biarkan perjalanan Anda menjadi guru yang membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Dengan mengapresiasi proses, Anda tidak hanya mendekati tujuan Anda, tetapi juga tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi, ingatlah bahwa menyederhanakan hidup adalah langkah menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, mulai dari menemukan prioritas hingga menghargai proses, Anda sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Setiap keputusan yang Anda buat memiliki dampak, tidak hanya pada diri Anda, tetapi juga pada orang-orang di sekitar Anda. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tuntutan hidup yang membuat kita merasa lelah. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, Anda memiliki alat yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan dan menemukan keseimbangan yang diperlukan. Saat Anda merenungkan pengalaman hidup Anda, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sebelum kita berpisah, saya mengajak Anda untuk meluangkan waktu sejenak dan berpikir, apa satu hal yang dapat saya ubah hari ini untuk menyederhanakan hidup saya? Tindakan kecil ini dapat menjadi langkah pertama menuju perubahan besar. Jika Anda menemukan wawasan dalam video ini, silakan beri dukungan dengan menyukai, memberi komentar, dan berlangganan saluran kami. Dengan berbagi pengalaman dan inspirasi, kita dapat menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Mari kita terus menjalani perjalanan ini bersama-sama, berkomitmen untuk menyederhanakan hidup demi tujuan yang lebih tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.